Kembali lagi di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Di segmen ini kita akan memberikan kesempatan pada sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada guru kita Ustadz Ranzi untuk menyampaikan keresahan hatinya. Kita langsung beri kesempatan untuk penanya pertama, silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Ustadz. Izin bertanya. Kebetulan saya anak broken home, ditinggal sama ibu dari kecil, dan saya tinggal sama nenek, tapi tetap diurus saya. Waktu kecil saya ditinggal ibu, tapi saya sering dihina Ustadz. Orang tua saya, ayah saya mengerti dan nyuruh saya pindah dari kampung itu, Ustadz. Dan sekarang saya sudah pindah ke tempat lain, sudah ditinggal ibu dan pindah desa. Itu cobaannya berat banget, Ustadz. Saya dan adik saya ikut nenek dan ayah bekerja, tidak bisa mengurus kita karena dia juga memerlukan kebutuhan untuk kita makan. Langsung saja ke pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya kita mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan ibu kita? Kita sudah memaafkan dari hati yang tulus dan mengikhlaskan, tapi karena Allah Ustadz, apakah kita berdosa Ustadz? Karena surga itu di telapak kaki ibu. Dan kita berdua pernah berkomunikasi, saya sama adik saya pernah berbicara seperti ini Ustadz. Dek, apakah kita berhak memaafkan ibu? Dan adikku menjawab seperti ini Ustadz, ya mau gimana lagi, orang udah terjadi, kata dia. Saya nangis di situ Ustadz, dan saya bilang ke adik saya gini, udah gak apa-apa kita maafin aja, karena surga juga di telapak kaki ibu. Ya udah kita memaafkan karena Allah, dan kita mengikhlaskan karena Allah. Sakit hati itu tetap ada, tapi kita selalu memaafkan aja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya Ustadz Ranzi, silakan. Ya, saya izin menjawab ya. Mohon maaf sekali karena ini disuting dan ditayangkan. Saya umur 3 tahun bapak ibu saya bercerai. Saya lahir, bapak saya tidak ada, merantau. Saya orang Sumatera. Kemudian saya tinggal dengan nenek saya, ibu saya bekerja sebagai ART. Saya sekolah pertama tidak diantar orang tua saya tidak pernah punya uang jajan. Nenek saya miskin gitu ya. Bapak saya nikah lagi, saya pernah merasakan tinggal di rumah ibu tiri gitu ya. Saya selalu bilang ke istri saya, aku menjalani dan melalui banyak kelokan dalam kehidupan, tapi hari ini saya tidak berdendam, saya tidak luka, saya tidak sakit, saya tidak marah ke orang tua saya. Oke, saya sekolah ke Jawa itu masuk pondok pesantren karena beasiswa dari sebuah yayasan. Pertama yang saya pengen sampaikan, karena pertanyaan ini basicnya hampir sama dengan saya, kita harus sembuh dari luka. Memaafkan itu yang pertama bukan ke orang tapi ke diri sendiri. Ya. Jadi kita tidak akan terlepas dari sakit, dan nanti biasanya yang kena efek adalah anak dan pasangan. Karena kita masih terluka. Jadi tolong untuk siapapun kita yang dulu orang tua kita tidak sempurna dalam mengasuh dan mendidik kita harus maafkan. Kita harus maafkan. 1. 2, Ustadz, saya marah, boleh tidak? Boleh.
Kemana Ustadz? Dengan aktivitas yang positif. Bukan ke orang tua kita, bukan mengeluh ke orang tua kita, bukan mengata-ngatai orang tua kita, tapi kita marah dalam mungkin tadi berolahraga, mungkin melakukan banyak kegiatan yang positif. Itu amarah-amarah yang saya baca di psikologi, salah juga kalau seorang anak tidak boleh marah karena dulu orang tuanya yang mungkin kurang. Tapi tidak marah ke orang tua, marahnya ke tempat lain yang tidak menyakiti orang lainnya. Yang ketiga, betul kita sering mendengar surga di bawah telapak kaki ibu. Doa seorang ibu sangat mustajab, baik atau buruk terkabul. Tapi para ulama mengingatkan, surga itu hanya di bawah telapak kaki ibu yang soleha. Doa ibu yang mustajab itu hanyalah ibu yang soleha. Karena ibu yang soleha tidak mungkin mendoakan yang buruk. Ibu yang soleha pasti berusaha menjaga anak-anaknya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa semua ibu-ibu yang meninggalkan anaknya jahat? Belum tentu. Mungkin dulu orang tua kita tidak tahu, tidak paham. Tugas kita sebagai anak cuma satu, memaafkan dan memaklumi. Tidak ada pilihan lain. Tugas berikutnya apa? Sembuhkan diri kita agar apa yang kita alami tidak dialami oleh anak kita. Jadi tolong kita harus menyembuhkan diri kita. Memulai dengan apa? Memaafkan diri kita. Teman-teman yang pernah terluka di masa lalu oleh siapapun, mari kita sembuh bersama. Kita sehatkan diri kita, perbanyak ibadah, dan tidak lupa tubuh kita butuh olahraga. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menguatkan kita untuk kedepannya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ransi. Kita langsung ke penanya kedua. Silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Maura. Izin Pak Ustadz, dulu saya itu pernah punya satu kampus dan jurusan yang aku pengen banget. Aku ngerasa di jurusan dan kampus itu tuh udah jalan hidup aku banget gitu. Terus juga udah ngebayangin gimana kuliah di sana. Tapi justru aku ditolak. Dan sekarang aku malah masuk jurusan dan kampus yang sebelumnya tuh gak pernah aku bayangin sama sekali. Awalnya jujur kecewa banget, ngedown setiap hari, mikirin kayak mau kemana lagi gitu arah tujuan hidup aku. Tapi justru dari kejadian itu aku belajar buat sabar, pelan-pelan sabar, terus ikhlas, terus ngerasa kayak hidup tuh nggak selalu apa yang kita rencanakan. Pertanyaannya Pak Ustadz, gimana sih tips dari Pak Ustadz buat kita semua itu tetap sabar walaupun hidup itu kadang belok ke arah yang nggak pernah kita rencanain sama sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Masya Allah, silakan Ustadz. Untuk pertanyaan kedua ini sebenarnya curhat dari Mbak Meisha Siregar tadi, sedikit punya kemiripan tapi berbeda tempat dan cerita. Tadi kan beliau cerita, jadi pengen tuh dapat arba'in ke Raudhah, jadi akhirnya minum pil penunda haid. Yang terjadi malah sebaliknya. Jadi keinginan tidak sejalan dengan yang terjadi, kan begitu ya. Sama dengan si Mbak yang bertanya, pengen kuliah di satu jurusan yang disenengi, yang aku tuh kayaknya di situ banget tuh. Aku kalau masuk ini jadi nih, nggak keterima, malah masuk di tempat yang akhirnya kok gini sih hidup, ya. Pertanyaannya ini bagus untuk teman-teman milenial, Gen Z, mungkin nanti Gen Alpha ya. Jadi memang begini, ini bagus ya. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, Anda harus tahu 85% pembicara hebat itu introvert. Anda tahu kesenangan introvert? Seorang penyendiri, seorang yang bahagianya adalah sendirian. Apa artinya? Hidup itu ada ketentuan, ada kemauan. Ada aturan, ada keinginan. Tuhan hanya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bahkan seringnya
ketika apa yang kita inginkan Allah kabulkan, dia malah jadi ujian. Yang kita bahkan tidak bisa sabar menjalaninya. Mungkin benda, jurusan kuliah, kekayaan, ketenaran, ketika kita inginkan Allah kasih, rupanya kita terpeleset. Bahkan keterpelesetannya sangat jauh dari kebenaran. Jadi memang hidup itu tentang apa yang kita butuhkan. Dan satu-satunya yang paling tahu apa yang kita butuhkan itu hanya Allah. Allah pencipta kita. Allah yang mengatur hidup kita. Allah yang tahu di belakang, sekarang, dan di depan kita. Bahkan Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Nikmat tertinggi yang bisa kita nikmati di dunia ini, kata para ulama apa? Menerima ketetapan Allah. Walau ketetapan itu kadang tidak sesuai dengan keinginan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih pencerahannya Ustadz. Mungkin sedikit penutup dari Mbak Meisya, apa hikmah yang diambil setelah ikhlas menerima ujian dari Allah? Terus mengimani dan meyakini bahwa apa yang terjadi 1 detik ke depan kita tidak pernah tahu. Maka aku mulai mengafirmasi diriku sendiri bahwa yang bisa kita lakukan sekarang adalah menerima dan terus bertawakal sama Allah. Itu aja sih. Masya Allah, terima kasih Mbak Meisya. Sahabat Jiwa, Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda dengan doa dan muhasabah bersama. Tetaplah bersama kami.